bakal sulit nanti. Apalagi Kars, soranya dia juga ini patut mendapatkan perhatian khusus ya. Sering membuat lawan miskonsep waktu lagi team fight di Oke. Turtle. Tapi ini kayaknya hero Afro dulu nih yang bakal Iya. Afro dulu nih diambil ya. ya. Nah, Badang. Badang, buset. Gue trauma gue ketemu Pak Badang. Kenapa? Apalagi yang main Marshall Fandi. Noh. Waduh, Capek banget gue tuh, capek. capek, Ya. capek. Tapi Ini kalau nggak denger nih dia nih ngerasa. Tapi barang juga bagusnya ya, kalau ketemu dengan Khalidnya harus muter. Ya. Jadi sandwalknya dia tuh kayak agak kebuang, harus muter lewatin batu-batunya. Oke. Tapi untuk Bigetron ya, dari 2 pick terakhir lagi yang akan langsung diamankan. Menuju ke arah mid lane dan juga jungle. Oke, Leomord sebenarnya masih available ya, Mowa? Yep. Ini Leo sih gak sih? Buat Bigetron, Leo Harit oke banget. Ya, kayaknya kalau Assassin ketemu Badang agak susah juga ya. Ya, itu dia Leo. Among the planes Dan Yif. exists the equilibrium, Alright. which I was Tinggal- Last pick Navi. Leo Mor ya, Teris lah. Bakal pegangin Leo, Khalid, Pove. Asal pas penalty zone. Terizla apa Lapu? Teris lah. Terizla. Teris, kalau aku Teris ya. Tapi kalau Lapu juga sebenarnya oke banget karena bisa menghindar dari Yif. Atau nabrakin Yifnya langsung di belakang. Iya. Penalty zone terus ditumbuk dulu juga bisa sih Om sebenarnya kan. Bisa. Buset. Itu gak gerak Om, pompong gak gerak itu. Oke. Tapi, Min Sitar. Sitar! Kalau di rank Min Sitar biasanya keluar pegangin Freya. Iya. Tapi ini juga akan bisa memegang ke arah Pove, Harit. Pove Harit. Wah berasa banget ini. Leo Mor juga bakal kepegang, nggak bisa ngedash. Hirodes. Ya semua hero dash. Asik. Wow. Menarik. Kita lihat ini ya. Berhasilkah draft yang begitu baik? Wah kalau draft sih bagus banget ya Om ya. Iya. Cukup mengejutkan sebenarnya. Tapi secara implementasinya yang harus kita tunggu nanti apakah memang bisa dilakukan oleh Navi. Yup. Let's go. Apakah adanya Min Sitar yang akan ada di EXP berarti harusnya ya? Harusnya. Atau Harusnya. malah EXP karena kan ada Cloud tadi di Gold Gate. iya. Iya. Atau malah dia jadi robot. Badang EXP. Badang EXP. Enggak sih. Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Badang situ-situ doang Ya. bosen dia nggak bisa tuh. Karena barangnya juga harus bisa nge-screening Khalid kan. Ya. Aha. Dia kemana nanti ditutupin aja pakai fist break, ada batunya. Nah, Khalid gak bisa jalan lurus lagi nih. Yap. Harus muter lewatin batu. Oke. Jauh. Tapi sebenarnya untuk pemilihan Min Sitar juga Saya sangat suka. ya hero-hero dash ability gitu kan kepegang banget ya. Iya. Harit, Pove, Pove. Leomord, Khalid juga kan dash Iya, kan. yang muter-muter gak bisa ya. Itu Dia gak bisa desa tornado di If dalam. doang. If doang jalan kaki nanti. Itu Iya. Pove juga kayu jati yang dia bawa juga nggak bisa dia pukul kan. Nggak Nggak bisa, bisa. dia ngapek Om ya Iya. di dalam King's Call. Mantap. Tapi Tapi sabar ya. ya teman-teman ya. Bawa karyawan lagi kan dia 4 tuh. 4 Iya. ya. 4. Anak-anak. Tinggal siapa karyawan of the month ya. Iya. Anak, Itu udah kartap soalnya. Karya tetap ya. Udah kartap Om. itu namanya ABM, anak buah Minsi. Bisa. Min Sitar ya. Tapi Min Sitar ini sebenarnya karena terlalu mengandalkan King's Call, Ya, jadi Min Sitar itu jelek di sana. Kalau King's Call-nya lagi muter, kayak Waduh. sulit untuk bisa memaksimalkan penggunaan dari Min Sitar. cuman sebenarnya yang agak meresahkan tarikannya, tapi ini dia support system Shogun dan dua belah Kars. EXP laner ya. Iya, masing-masing XP laner. Iya, Iya. Aman aja, aman. aman banget. Lu mau jadi EXP laner juga gak biar Apa? punya support system? Mau. Apa? Lu rubah aja biar jadi Leslie XP gitu. Enggak. Asli. Gua tetap caster ya, caster. Kenapa nangis? Support system. Iya. Nah ini kalau ini support system tim Ini ya. support system Navi. Ya. Betul. Navi Nation. Mas J, senyumnya mana Mas J? Senyumnya Iya, mana? Senyumnya. Malu Mas J. Malu. Katanya ya. Mantap Mas. Malu-malu dia malu. Malu. Gue inget Mas J pakai baju silat ke sini. Ya Allah. Ada kayu yang patah gak? Gak ada. Gak bisa.
Sekarang soalnya udah kuda lumping mainnya nih. Bareng sama Kevin. Gua Tapi ya ini Gua sosok ngebayangin Om Wawa pakai baju Naruto. Wah, kan pernah. Bukan baju sih. rambut doang. Cuman iketannya doang itu. Naruto. Bagus. Bagus di situ bagus. bagus. Di situnya bagus loh, jujur. Oke, nah ini juga ya. Ya. Yang hadir, halo. Halo. Selamat datang. Selamat. Ini yang duduk petang. di ini ya, VIP ya. Iya. VIP tiket VIP nih. Tuh, kayak gini guys. Ini baru yang VIP di sini ya. Belum yang di playoff nanti. Jangan lu sebut mandi bola lagi lu. Enggak, Iya. enggak. Lu bawa bola loh, lu bawa bola, nyiapin kolam di sana. Iya, Iya. ada pemandian air hangat nanti Waduh. kalau yang di VIP. Gak usah Yang dilebih-lebihin di mas. playoff-nya. Iya, oke. Tapi akhirnya Zeon membuktikan ya setelah mereka dia ada di roster, Ya, turun MDL, ya. naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Keren. Keren. Ternyata kepercayaan itu bisa dibuktikan. Betul. Lewat. Oke, tapi buat Romer ya, ini dia untuk team fight participationnya ada di Baloiski tertinggi, tapi sebenarnya mepet-mepet banget nih sama Afrom. Iya benar sih, tipis ya sebenarnya ya. 7,63 koma belakangnya ya. Beda 0,2 aja tuh. Iya Iya. kan? 776 dengan 774 tuh. 74 beda 0,4 juga sama Moeza ya. Heeh. Ada Egatisi malah, nyelip ya. Tapi kan ini team fight participation karena jumlah matchnya kecil mungkin. Iya. Jadi masuk, kelihatan gede ya. Ya, tapi ya kredit juga untuk 4 di atasnya berarti mereka kan jarang terganti ya. Iya. Gak ada. Terlebih mungkin untuk Moeza sih. Heeh. Karena Moeza sendiri kan hero-nya kadang dia roamer support, kadang dia Kadang roamer dia nge-damage sendiri, dia healer, nge-kill ya sendiri. bener. Jadi beda lah kalau yang Moeza ya. Balo juga hampir sama sebenarnya, cuma di season yang sekarang lebih ke pick of play sih. Dan baru terakhir-terakhir kita melihat tadi kan ada permainan kayak roamer high loss tadi buat si Balo ya. Alright, tapi kita sepertinya akan langsung di bawah menuju game yang kedua karena ini adalah match point untuk Navi. Mampukah mereka memenangkan match ini atau Bigitron by Vitality akan melakukan reverse sweep? Iya, berangkat kita sekarang menuju ke Land of Down. Let's go. Let's go! Oh, itu dia ya. Terima kasih ya Navi Nation dan Bigot Troopers. Hah, kenapa kamu woof woof? Ikutin mereka juga semangat-semangat banget. Ya tapi nggak woof woof, Lung. Enggak. Pak Pulung ini lagi kebanyakan energi hari ini ya. Kayaknya iya deh. Iya, benar. Alright, tapi seperti kalau kita lihat juga untuk match up antara Yip dan juga Jusin ya, Yip ada keunggulan untuk bisa memenangkan poking damage secara jarak, Om. Yap. Nyicil juga dari jarak yang cukup jauh. Wah, ada adu recall di atasnya. Aduh, recall di sini. Oh, mentang-mentang tadi support Oh. sistemnya duduk bareng, Cie. Oh, gitu. Cie. Ya aja. Udah, ini kita mau lihat-lihatan sampai kapan? Sampai kapan sih di situ berdua kayak gitu? Recall aja masih sekarang lihat masih Iya. recall. Tuh. Lumayan agro ya untuk Finnya. Keangkat dan terflare. Yap. Itu yang di atas masih belum gerak ya. Kita ngelihat loh dari minimap. 15 detik lagi kalau masih belum gerak, kita geruduk berdua. Enggak dong. Oh, tapi Jize. Tapi Zize, waduh. Ini kita lihat ya, kalau tadi kan positioningnya bagus banget. Dengan hero kayak begini seperti apa positioningnya Zize? Iya. Iya betul. Dan ya ini Suyo yang emblem assassin ya. Yap, dan Kars dipaksa ditarik lagi tapi Kars masih berhasil selamat dan menarik. Karena dari luar biasa Kars. Dilanjutkan dengan Nandoria yang mendapatkan poin killnya, wow. Itu bukan cuma sekedar dari King's Call, tapi tarikan demi tarikannya juga. Itu ngebuat dari sang kuda benar-benar masuk kandang dari Navi. Wah, tapi itu mahal banget sih. Jungler yang tumbang ya. Mahal banget itu Om. Bener, jungler tumbang. Pastinya untuk pressure-nya bakal lebih besar lagi. EXP-nya tinggalan misalnya 1 level. Mahal. Ya, dan sudah dimulai sekarang untuk setup dari Oke. Turtle. Yep, ntar sekarang Jize sudah mulai gabung. Tapi Real One Man Flash dikeluarkan, Andorio berhasil mendapatkan karakter Turtle tersebut. Bahkan ada satu lompatan dari Oke, Shogun Sko. sudah terlihat dalam area tersebut. Andorio berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Karsnya masih menjadi orang terdepan, memberikan damage yang bisa melindungi rekan-rekannya. Yap, gak berhenti. Buset, Apro, belum level 4, Moreno. sedikit lagi dan Moreno. Berhasil kabulkan flicker tapi Zeon mendadak hadir.
Blessing Juan. Dan mendapatkan poin kill menumbangkan Nail kembali. Wow, ini berbanding terbalik di mana ternyata game kedua jauh lebih aktif. Jauh lebih agresif juga dan ini ngebuat akhirnya dari Navi mengantongi 2 poin kill terhadap Nail. Yap, sangat agresif ya. Karena Nail harus tumbang 2 kali tadi. Dan ya bahkan turtle-nya juga sempat diambil oleh Navi. Jadi XP-nya punya peran yang penting dan menurutku di sini King's Call-nya jangan sampai tidak terpakai dengan sia-sia gitu. Ya. Untuk King's Call ya, durasinya ini harus benar-benar bisa dipertimbangkan juga. Dan sudah mulai masuk untuk pressure dari Navi adalah mengganggu pengambilan dari buff yang bakal dimainkan oleh Pietro. Oke, dan jangan lupa juga untuk Spear of Glory ya. Tarikan-tarikan dari Kars tadi. Iya. Kadang- Tarikan kemenangan itu ya. Iya, Glory. Bro. Jangan. Cukup sampai situ aja dan lanjut. Iya. Aduh, teman gue mau nyebur terus nih. Tapi, aku mau tolong. Oke. Wow, di freeze ya di bagian top ya. Iya. Dengan Kars juga, bahkan Afro sudah mulai sangat-sangat membayang-bayangi sekali sehingga harus diusir oleh Finn. Oke, tapi untuk tim fight besarnya sebenarnya kita belum melihat juga ya. Tapi karena Expanding River juga nggak sih? Itu tadi yang ngebuat akhirnya dari Zeon bisa join the fight. Benar, Expanding River. Ini dia. Bagaimana memang biasanya nih kalau Expanding River itu diharapkan keaktifan. Yang bakal dimainkan oleh kedua gold laner. Oke, tapi secara movement harusnya ya ada sedikit keunggulan untuk Cloud ya di atas Harit. Betul. Mobilitas sih kalau buat Cloud itu sendiri ya. Yap. Dan lebih duluan Eman yang hadir. Ini dia untuk Turtle-nya. Bakal ditarik ulur dulu. Ada sedikit reset dari Turtle dan Finn versus GC di bagian atas. Oke, ada pertempuran terjadi. Andorio kembali berhasil langsung dilumat habis Turtle-nya berhasil diaman oleh Nail. Karsnya pun langsung menghilang. Zeon lejap dan mereka mendapatkan kerugian begitu banyak. Dan sekarang Bigoton dari Vitality mulai menguasai. Yes, itu dia titik balik ya untuk Bigetron. Mereka dapetin Andoryu duluan. Dapetin Zeon dan Kars juga plus Turtle. Ini nge-boost banget lagi nih untuk bagaimana mereka mengejar early game yang tadi sempat sedikit shaky. Oh ya, sebenarnya kelemahan untuk Minzitar sendiri adalah untuk di early-nya karena item belum ada, dia tuh nggak terlalu tanky. Jadi Ya. harus bisa memaksimalkan pasif dari Minzitar itu sendiri. Hit 5 kali baru gain life. Dan juga escape-nya hanya mengandalkan source spell berarti ya. Betul, battle spell flicker ya. Iya. Untuk sementara waktu juga, Zeon-nya agak sulit sekarang berhadapan dengan Eman. Itu secara itemnya sudah mulai selesai untuk Eman-nya, tapi kita melihat adanya Sky Pierce tadi di tangan Andoryu. Ya, berarti Sky Pierce-nya ini udah disepakati Yap. di Andoryu. Bukan di GC ya. Bukan. Sepakat nih satu kata dulu. Sepakat. Tuh. Sepakat. Biar gak banyak Sky Pierce-nya ya, Lung. Deal. Deal. Sepakat. Oke, sekarang udah mulai bergerak sama-sama nih dari Buset. Finn dan juga Afro ke arah bawah. Oke, Finn harus muter, udah keblok itu. Nah, itu tuh susahnya kalau Khalid ketemu dengan Badang, jalannya bisa ketutup. Iya ya, nggak bisa tembus ya. Yap. Oh Hey. bantuin ambil scavenger gold crab itu. Iya. Mungkin. Biar gak dideketin. Ada aja yang bikin viral terus pokoknya. Oke, nggak bisa kabur. Andorio langsung ditabrak tadi. Selesai kali ini. Yap, ditukar dengan adanya outer top turret ya, yang coba ngebayar outer bottom turretnya juga, tapi dengan hilangnya Andoryu lagi-lagi, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Bigetron by Vitality. Yap. Dari sisi item sebenarnya dari Minzitar Kars sendiri Thunderbolt untuk first itemnya. Oh, Iya, bukan attack speed ya. karena dia belum tank juga tadi. Iya, dia pakai emblem tank bener. Jadi lebih ke defensif saja, akan menjadi badan untuk rekan-rekan yang lain. Oke, apa terjadi? Sehingga mereka menangkap karena Finn yang masih selamat. Damage-nya follow up-nya masih belum terlihat ya. Belum. Ini akan mengandalkan Zeon banget sih sebenarnya. Iya. Satu Zeon, keduanya baru Andoryu ya nanti. Karena Andoryu juga kan emblemnya emblem assassin. Nah, Berarti mancing. Betul. Oke, dua player. Apro mundur dulu, Andoryu melihat dari kejauhan, Shogun menjadi orang terdepan. Sementara sekarang Nael berusaha untuk bisa menguasai karakter Turtle. Dari sisi leveling, Andoryu lebih unggul loh. Lah iya. Tapi udah mulai didetect. Yap, dan itu dari luar main flash langsung dikeluarkan pula. Sekarang coba lihat GC-nya. Diusir sampai jauh banget karya belakang dan Regis Sestram sudah terlihat apa yang terjadi Kars. Lejap seketika zaman Force sudah dikeluarkan Shogun, dia pun masih berhasil selamat. Finn-nya pun berusaha untuk bisa kabur. Lah iya, satu rombongan selamat semua ini. Semuanya, Bigetron by Vitality mereka nge-boost lagi dari segi gold lead-nya. Mereka dapetin Kara Turtle, mereka dapetin 2 point kill juga ke arah Zeon yang lumayan mahal nih Om. Yap.
Ngamuk ya untuk Bigetronnya sekarang. Iya. Ya karena bisa dibilang juga mungkin untuk penggunaan ya. Dari Minciter yang nggak terlalu efektif. Waduh. Andoryu masih selamat, sementara sekarang Kapro. Buset, dipukul semuanya. Wah, ini Vin. susah banget juga megangin ke arah Eman ya, tapi Vin. Oke, Finn yang tertinggal saat ini terakhir. Berhasil menjadi santapan untuk Andoryu. Ya, menjadi sebuah tabungan lethality power ya untuk Andoryu juga. Sementara top lane udah mulai dipegang oleh Zeon dan Bigetron by Vitality. Mereka masih mencari lagi bagaimana untuk bisa mendapatkan ke arah Jize tadi ya. Untuk Eman yang maju, tapi untungnya ada backup tadi dari... Yeay! Ada satu blazing duet yang langsung ditonton oleh MPLID Extremer, ada Coach Aldo. Kebetulan Coach Aldo kan pernah berseragam dua-duanya nih. Pernah berseragam dua-duanya lagi. Relate. Tapi kalian mampir loh ke channelnya Coach Aldo nih. Langsung buka. Dibuka. Oh yang itu, yang Oh, yang luar. itu. Bigetron. Mahal. Yang dalam Navi, boleh. Keren. Tapi emang itu, berseragam dua-duanya beneran dipakai. Iya. Saya nggak expect di situnya. Ya, itu kalau dibuka lagi ada lagi seragamnya. Onik. Waduh. Enggak, Tun Wuri Anda yang Bukan sekolah mas. baju sekolah ya. Seragam Banyak kan. OSIS. Buka lagi Onik, buka lagi AE. Banyak Wah. kan. Cepet. 9 lapis tuh nanti itu. 8 ya. Enggak kan itu emang pernah disinggahi juga. Ya, Betul, pernah betul. disinggahi ya. Nah sekarang Coach Aldo ada di English Desk loh. English Desk loh, keren Iya. loh. Jadi analis di English Iya, Castor, bener. teman-teman. Hmm. Coba, keren tuh orang. Yap. Tapi sekarang Bigetron by Vitality yang masih dalam keadaan unggul ya. Mereka bisa setup duluan menuju ke arah Lordnya atau bahkan memancing saja. Karena dari tadi kalau kita lihat Raging Sandstorm dan juga kombinasi bersama Infernal Pursuit itu ganggu banget untuk player-player Navi. Yap. Tapi lumayan sulit untuk bisa melawan sekarang. Kayak kita tahu kan Karsnya pakai emblem tank juga. Dan kita ngelihatnya bahwa dari Minciternya pun cukup tipis gitu. Dan cukup cepat untuk bisa langsung di burst dengan pemain Bigetron. Oke, dan Reload Blast dikeluarkan kembali GC. Instant kill. Bakal sekarang Kars mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, kabur. Dengan King Skull tadi udah dikeluarkan tapi malah ketemu dengan Pin Raging Sandstorm Flicker dari Kars. Ya flicker dari Kars juga untuk kabur ya. Dan akhirnya merelakan saja Lordnya jatuh ke tangan dari Bigetron dan gak mau lagi mengalami kerugian yang lebih setelah Jize-nya juga ikut tumbang om. Yap, nih pasti akan ada invade lagi masuk ke dalam jungle milik Navi. Purple diambil ya. Tercuri untuk purple-nya. Wow. Navinya ini mau gak mau sih, mereka lagi kurang damage juga. Harus tunggu Zeon selesai dari Swift Trinity. Ya, Masih menanti untuk satu corrosion. dan Zeon juga ini in and out-nya tidak seleluasa game satu tadi ya. Nah, ya, Terlihat dengan 3 poin dead yang udah dia terima. banyak yang nabrak dan jangan lupa nih, Emannya juga kan lumayan aktif ya yang sekarang ya. Ya, Dengan Haripnya dia. Bahkan menuju ke Holy Crystal sekarang untuk Eman. oke. Dan Zeon masih berupaya untuk melakukan farming, sembari clear-clear juga di arah bottom lane. Andoryu ya, levelnya lumayan mengejar harusnya. Tapi ada We Know This by GoPay. Ini menjadi debut Mincitar di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir digunakan 217 hari yang lalu oleh Kabuki pada MPL ID Season 16 regular season saat TLID kalah atas EVOS. Oh ya, 217 hari yang lalu teman-teman. Tapi masih last season, Masih belum Iya. belum setahun lah ya. belum lama bang. Belum lama banget ya. Iya. Coba itu pas 217 hari yang lalu itu jam berapa ayo? Hari apa gitu. Iya. Ya, pakai skin apa? Iya, ayo Terus coba. ya. Nah, kebanyakan Pak. Iya. Oke. Tapi sekarang Bigetron by Vitality kembali ya. Melipat gandakan keuntungan demi keuntungannya juga, goldnya udah semakin jauh lagi. Tinggal gimana caranya mereka juga end the game ini dengan disiplin om. Yap, oke. Oke. Oh. Tapi sekarang mereka berhasil melakukan Andoryu. Karsnya berhasil langsung kabur. Namun sekarang mereka berhasil mendapatkan pulang arah dari Finn. Dan juga pertempuran terus berlanjut. Apro menjadi satu korban lagi tambahan. Namun Shogun. Blazing duet. Zeon. Mendapatkan Karanael. Oke, itu cukup berbahaya juga bermain di area defensif dari Navi. Tapi ternyata gerakan dari Navi tadi ada kombinasi yang terlihat. Yap. King Skull-nya dibuka, di Ya. dalam dipegangin lagi sama Lantern Wih. Flare. Bener, dibalikin ke dalam ya. Keterangan Iya. King Skull juga. Jangan lupa nih itemnya untuk Kars kan cukup unik ya. Karena ada fleeting time. Ya. Untuk second item dia. Biar King Skull terus. Terus-terusan. ya. ya, Bentar nih Eman, betul. bentar dulu. Eman keluar rumput coba. Oh, Ah. skin fakta. Oh, skin. Tumben pakai skinnya. Iya, tumben pakai skin. Iya, itu King Skull manggil King yang mana? Ah? Ayo.
Ternyata King Phoenix maksudnya. Oh, Lu King Skull sih. King Phoenix ya. Iya. Oke. Oke, tapi dengan 4.000 tadi goldnya pelan-pelan udah mulai, ya sebenarnya ada momentum Jet. demi momentum nih buat Navi. 80-20 banget ini. Ya, secara untuk mungkin dari win rate sendiri ya tadi kita melihat bagaimana Bigetron by Vitality juga mereka masih cukup strong. Karena setiap kali ada real world manipulation yang dibuka itu tabrakan demi tabrakan juga dilakukan oleh Bigetron. Yap. Ada Raging Sandstorm yang masuk, ada Zaman Force juga yang bisa dibuka dengan Eman. Oke, apa terjadi? The Crimson Wah. Beacon sudah terlihat. Iya, dan selalu Jize loh yang kena duluan ya. Ya, kayaknya cukup sih hari Navi mereka nggak bisa kontes sekarang. Terlalu berbahaya kalau memang mereka mau coba untuk nabrak masuk ya. Dengan habisnya source skill mereka. Ya. Jize bahkan ini kan karena dia pakai sprint juga ya. Gak bisa ngejar dia, cuma dipakai lari. Yap, sementara sekarang Andoryu ingin mendekat tapi tidak bisa Afronya. Dari kejauhan ada King Skull yang udah langsung dikeluarkan. Karja pun lejam seketika. Shogun menjadi satu-satunya orang yang tadi berusaha untuk bisa memukul mundur karena beberapa player untuk sekarang. Coba lihat Afronya langsung menggila di atas petan. Sangat-sangat cepat. Tapi Jize. Real wall manipulation dari Moreno. Selesai. Yap, 3 pemain dari Navi hilang beserta dengan Lord yang memang juga sudah dikantongi oleh Bigetron by Vitality. Yap. Akan menjadi satu sama ke game kali ini. Karena udah terlihat beberapa play. Ada Finn tadi dengan Regi Central dan juga Flicker udah dikeluarkan. Ada Rebel jam seketika dengan King Skull udah dikeluarkan pula guna untuk bisa melindungi dan berhasil menarik tadi karena dari Nel. Gagal untuk menyelamatkan diri. Dan sekarang Zion pun sudah hadir. Masih ada satu Lord lagi yang udah harus dihilangkan. Beberapa player milikin oleh Bigetron by Vitality. Mereka melihat dari kejauhan. Yap, dan harusnya Eman mencoba untuk bisa mendapatkan Karma Moreno, tapi masih ada Winter Crown dan Hati-hati. Pinnya dengan satu lagi Vixen Gun masih membuat dirinya pun selamat, tapi Eman masih ada Pro yang tepat berada di belakang mencoba untuk bisa mengejar tapi gagal kali ini. Yap, Afro gak ada flicker juga untuk bisa mengejar, tapi setidaknya Navi lihat. Mereka masih bisa bertahan dengan base HP yang sangat-sangat minim. Iya, Buset, iya. Defense memang bisa, tapi serangan selanjutnya ini yang bakal di-build up dengan Bigetron seharusnya akan lebih mematikan lagi ya. So let's see apakah Navi akan sanggup untuk memaksimalkan mungkin kalau ada kesalahan yang diperbuat oleh Bigetron by Vitality. Karena ini lumayan jauh ya untuk bisa dikejar dan positioning dari Moreno di game yang sekarang ini sangat berbahaya sekali. Ya, Real world manipulation yang selalu sangat-sangat tepat waktu. yap. Tapi kayak tadi sih, kalau kita lihat dari Spear of Glory-nya juga beberapa kali kan on point ya. Tapi gagal dapat point kill kan? Gagal dapat point kill karena emang lebih ke utilize aja kan. Betul. Buat nangkep siapa, tapi ya secara atribut untuk follow up damage-nya ya masih kalah jauh gitu loh. Dengan Yap. Bigetron yang udah ngantongin 6.000 keunggulan. Itu dia. Memang pakai Swift sih sebenarnya ya. Buat Kars. Tapi gak terlalu bisa cepat juga meltdown lawannya di tengah-tengah dari King Skull. Karena butuh bantuan banget, gak bisa cepat Kars yang ada di tengah. Kars ini dia lebih ke tipe-tipe supportive EXP. Ya, utility aja ya. Kayak oke, kita buka King Skull-nya, kita tarik lagi. Tapi Bigetron juga harus hati-hati sih. Untuk naik ke arah high ground dari Navi, jangan sampai mereka tersandung lagi seperti di game pertama. Yap. Ini masih ada 40 second untuk Lord. Untuk setupnya Uvin. Mau jalan sendiri kan untuk Vin-nya? Kelihatan kan Afro. Bahkan yang dikejar Navi sekarang. Dikejar. Afro. Tarik. Berhasil menarik. Bakal dibiarkan ya. Ya. Karena Tapi- King Skull-nya masih disimpan juga tadi. Iya, tapi ini flicker loh untuk Afro-nya. Ya. Mahal. Mau gak mau ya. Hmm. Daripada harus hilang juga. So ini dia untuk Lord. Satu Lord yang bisa menentukan nasib apakah Navi akan bisa memperpanjang game yang kedua ini. Ini lumayan penting. Mereka butuh waktu seperti tadi ya untuk Sion. Tapi Sion pun sudah menyelesaikan full item. Jadi ini yang bakal seru. Apakah dari Sionnya juga akan bisa memposisikan dirinya sebaik mungkin. Untuk memberikan damage ke pemain dari Bigetron. Ya, wave atas juga ini bakal jadi sebuah PR buat Navi ya. Udah nggak ada base turret yang tersisa juga untuk sekarang. Dan kita ngelihat ini Navi masih mencoba untuk membeli waktu sembari menunggu base-nya ngerigen lagi. Yap. Karena tadi udah minim banget HP-nya. Sangat ya. Iya. Bawahnya bahkan didorong juga tuh ada Finn di bagian bottom. Player satu wave. Ini dia. Flanking gameplay. Oke, dari belakang Kars mencoba untuk bisa menangkap dari Karema tapi malah gagal dan membuat sepertinya mereka dalam keadaan sangat tidak baik. Namun untuk sekarang terlihat ada Rio melihat dari kejauhan apa yang akan terjadi. Karena Kars yang malah terkuring di keroyok habis-habisan. Real One Man sudah langsung dikeluarkan pula. Rio malah mentok karena dinding. Kembali. Keadaan saat tidak baik. Winter Crown dan juga Blazing Duel.
Shogun. Tapi Apro berusaha untuk bisa kabur. Dan Shogun di tempat yang lain lenyap. Yap, at least mendapatkan pertukaran dari Navi. Ya buset, ini rame banget ini tamunya. Mereka masih harus maintain dari wave minionnya juga Om. Dan akhirnya Lord dengan 4 versus 4 dari Bigetron juga nggak bisa yang langsung komit. Benar. Dan bahkan mereka dapetin poin penting sih. Kayak ini Shogun dari tadi sangat merepotkan ya. Ganggu ya. Dan sekarang udah gak ada Shogun. Ini adalah jendela yang terbaik untuk Navi kalau memang mereka mau coba untuk kontes atau maksa tim fight 1 kali lagi. Oke. Dan mereka udah mulai pegang duluan nih ke area dari Lordnya. Yep. Karsnya juga udah hadir duluan. Masih 10 detik lagi nungguin Shogun. Tapi harusnya ada sedikit delay waktu yang bisa dilakukan. Sakit banget Zeonnya. Dipegang loh. Ini Lordnya mau diterusin. Nail. Oke, tapi mendadak coba dan Apro. Eman. Dia pun masih berhasil kabur. Tapi Andorio mulai hadir. Ada immortal yang terpecah di dalam tubuhnya. Eman masih berhasil selamat kejar oleh Andorio mengambil resiko yang begitu mengerikan hingga membuat diri pun langsung menghilang dengan sangat instan. Yes, dan harusnya hanya misalkan 3 pemain dari Navi, Bigetron. Mereka tidak akan butuh Lord. Mereka bakal coba untuk langsung straight push. Iya, one strike push harusnya bisa dilakukan karena untuk sekarang ada King's Call yang udah langsung terlihat di depan. Wah. Di depan dari satu base utama yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Navi. Namun sekarang JZ-nya pun lejam seketika. Dan game 1-1. Yap. Menyamakan kedudukan dari Bigetron by Vitality. Dan apakah River Sweep masih menjadi